Hai pendengar Radio Gema Edukasi, kembali lagi kita berjumpa dalam program acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 7. Selama 1 jam kita akan bersama dalam berbagi ilmu untuk semua dalam mata pelajaran IPA terpadu tentang objek ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Rahma berharap kalian dalam keadaan baik dan tetap semangat ya. Insan edukasi, bagaimana? Sudahkah kalian siap untuk mengikuti dan menyimak program bimbingan belajar hari ini? Baik, jangan kemana-mana. Setelah yang berikut nanti kita akan kembali lagi. Kita akan dengarkan dulu alunan nada pembuka. Selamat mendengarkan. Mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati. Kamu dikirim Tuhan untuk melengkapiku, jaga hatiku. Kamu hasrat terindah untuk cintaku. Takkan cemas, ku percaya kamu, karena kau jaga tulus cintamu. Ternyata kamu yang ku tunggu. Segala kekurangan, semua kelemahan, kau jadikan cinta. Tanpamu aku tak bisa berjalan. Mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati. Kamu dikirim Tuhan untuk melengkapiku,
Itulah tadi sebuah lagu perdana mengawali jumpa kita hari ini. Segera saja kita mulai materi kita. Pak Sabar, kita hari ini akan membahas materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Bagaimana Pak? Silahkan untuk menjabarkan materi kita hari ini. Baik, selamat sore insan edukasi dimanapun Anda sekalian berada. Untuk materi sore hari ini, kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Ini merupakan bab 1 dari kelas 7 kurikulum 2013. Sebelum saya memulai membahas materi pelajaran, saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu karena kalian sudah menamatkan sekolah dasar dan kini telah diterima di SMP kelas 7. Kalian termasuk orang yang beruntung telah diterima di SMP setelah tamat dari SD. Karena saat ini masih banyak saudara-saudara kita yang belum beruntung melanjutkan pendidikan setelah tamat SD dengan berbagai kendala. Pada bab ini, kamu akan mempelajari apa yang akan diselidiki di dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan, serta mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Para insan edukasi yang berbahagia, pernahkah kalian memperhatikan benda-benda di sekitar kita seperti kertas, ballpoint, wajan anti lengket, lampu listrik, dan lain-lain? Benda-benda itu ada tentu karena ada yang membuat atau menemukannya. Tapi pernahkah kalian berpikir orang yang berjasa membuat benda atau menemukan cara kerja suatu benda pertama kali? Alangkah baiknya kita mengetahui siapakah yang pertama kali menemukan atau membuat benda-benda yang ada di sekitar kita dan bagaimana cara mereka menemukannya. Dengan mengetahuinya, kita dapat memberi motivasi kepada diri kita sendiri untuk memanfaatkan temuan mereka dan juga sedapat mungkin mengembangkan temuan mereka. Dengan mengetahui cara kerja para penemu atau saintis dan benda temuan mereka membuat kita menjadi bisa menghargai kerja keras dan usaha seseorang. Siapapun kita dapat mengikuti para ilmuwan untuk menemukan sesuatu yang berguna asalkan kita punya tekad yang kuat dan keinginan yang besar untuk mengikuti metode yang digunakannya. Sebagai pelajar, tugas kita adalah belajar sehingga memperoleh banyak ilmu dari Bapak dan Ibu Guru untuk bekal kita kelak supaya bermanfaat untuk nusa dan bangsa seperti para ilmuwan yang telah menemukan berbagai alat yang berjasa sampai sekarang dapat kita nikmati. Insan edukasi yang berbahagia, para ilmuwan atau dikenal dengan saintis mempelajari apa yang terjadi di sekitar kita dengan cermat dan hati-hati. Dengan cara itu, mereka dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu dapat terjadi, serta memperkirakan sesuatu yang akan terjadi di masa datang terhadap alam sekitar kita atau dampak-dampak yang akan terjadi. Hasil temuan mereka digunakan untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Sungguh mulia pekerjaan mereka. Di antara hasil temuan mereka seperti televisi yang sudah setiap hari kita nikmati, kemudian HP yang sudah kita gunakan, dan juga komputer. Tahukah kalian bagaimana cara para ilmuwan mengadakan penyelidikan untuk menghasilkan penemuan baru? Cara kerja itu dikenal dengan metode ilmiah. Adapun metode ilmiah itu meliputi 6 langkah. Pertama, menentukan masalah. Kedua, mengumpulkan data. Ketiga, menyarankan berbagai hipotesis atau dugaan. Yang keempat, melakukan percobaan. Yang kelima, menarik kesimpulan. Dan terakhir, keenam adalah menguji kesimpulan yang telah didapatkan. Cara atau metode ilmiah bukanlah cara yang baru sama sekali. Kita mungkin sering melakukannya dalam kehidupan sehari-hari selama bertahun-tahun, misalnya dalam berhitung atau mata pelajaran lain. Metode ilmiah itu sering disingkat dengan mencari jawaban atas pertanyaan secara benar. Nah, ini adalah contoh rangkaian metode ilmiah dalam penemuan. Saya akan uraikan dari
permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita hadapi. Ya, apa itu? Masalahnya misalnya sumber energi minyak dan gas semakin lama semakin berkurang. Karena seperti kita tahu bahwa populasi manusia semakin hari semakin banyak, sehingga otomatis akan membutuhkan banyak energi, terutama dari minyak dan gas. Tetapi seperti kita tahu juga bahwa minyak dan gas itu merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui kembali. Oleh karena itu, kita harus mencari sumber energi lain sebagai penggantinya jika suatu saat akan habis. Nah, setelah masalah itu diketahui, maka langkah berikutnya adalah melakukan pengamatan atau observasi. Nah, observasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data. Misalnya, kita mencari zat atau materi atau unsur yang dapat menimbulkan energi yang besar. Seperti misalnya energi nuklir. Nah, kita dikenal dengan negara yang kaya dengan bahan-bahan nuklir seperti uranium maupun hidrogen. Bahkan ada sebuah gunung yang isinya itu murni uranium. Nah, kemudian apakah kita pikirkan juga bahan-bahan itu mudah didapat atau bahan bakunya tidak ada atau jarang? Nah, setelah kita memperoleh data-data di lapangan, langkah berikutnya adalah membuat dugaan atau dikenal dengan hipotesa. Nah, misalnya uranium tadi yang sudah saya sebutkan, itu bila pecah akan menimbulkan energi yang sangat besar. Bahkan nanti 1 kilogram saja uranium itu nanti kalau sudah diberdayakan, itu bisa digunakan untuk bahan bakar kereta selama setahun tanpa diganti lagi bahan bakarnya. Yang keempat, yaitu melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, sebuah neutron yang lambat atau neutron termal dengan energi misalnya sekitar 0,025 elektron volt, bila menumbuk inti uranium dengan nomor atom 235 dapat masuk ke dalam inti dan diserap. Nah, masuknya ke dalam inti ini akan menambah neutron baru di dalam inti, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di dalam inti atom. Dan kemudian inti uranium 235 ini akan pecah atau terbelah menjadi 2 bagian dan melepaskan 2 neutron baru. Kedua atom baru ini dalam bahan yang mengandung uranium 235 akan menumbuk atom U235 yang lain. Yang ini akan menyebabkan terjadinya proses pemecahan inti terus-menerus dan secara berurutan yang kemudian disebut dengan reaksi berantai yang akan menghasilkan energi yang sangat besar. Langkah berikutnya yaitu kita lihat hasil eksperimennya. Dalam reaksi berantai dengan uranium 235 keluar energi yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk menggerakkan kereta api seperti yang disebut di depan, menggerakkan kapal terbang, menggunakan bahan bakar untuk kapal selam yang harus berlayar di dalam laut selama bertahun-tahun. Itu semuanya bisa dilayani dengan baterai dari uranium. Nah, bila reaksi ini diatur dan dikendalikan, maka akan membawa kesejahteraan bagi umat manusia dengan sangat baik. Nah, energi ini digunakan sebagai sumber pengganti energi migas yang semakin lama semakin menipis. Berkurang ya, Pak. Itulah yang dapat kita simpulkan. Nah, kemudian langkah terakhir bisa diuji kesimpulan tadi dengan percobaan-percobaan kecil lainnya yang digunakan untuk memperkuat hasil. Jadi energi yang sangat besar ini dapat digunakan dengan baik bila dibuatkan reaktor atom yang khusus dan aman. Dalam reaktor atom, reaksi berantai ini dapat dikendalikan seperti kita menghidupkan kompor gas, tapi sudah ada switch-nya sehingga bisa mengatur apinya apakah besar atau kecil. Nah, kalau ini nanti sudah bisa ditemukan oleh putra-putri kita, terutama Anda ini yang masih sekarang belajar, mungkin suatu saat akan menjadi ahli-ahli nuklir yang dapat membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Nah, demikian contoh untuk metode ilmiah yang sering dipakai oleh para ahli. Tetapi hal itu bukan berarti setiap kali kita menemukan masalah, kita harus menggunakan langkah-langkah itu dan memikirkannya menurut langkah-langkah seperti itu. Nah, sebenarnya cara memecahkan masalah secara ilmiah atau dikenal dengan scientific tidak
selalu harus menurut langkah-langkah yang resmi seperti yang telah disebutkan di depan. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya, kamu ingin mengetahui apakah penyebab jarum kompas selalu menunjuk arah utara selatan. Kenapa kalau kita misalnya belokkan ke arah barat, dia balik lagi. Ke arah timur, balik lagi. Nah, kamu harus mencari informasi-informasi dan menyatakan pendapatmu itu dengan tertulis supaya tidak mudah lupa. Nah, informasi itu bisa kamu dapat dari membaca buku di perpustakaan sekolah atau di perpustakaan wilayah yang banyak memberikan kita informasi. Juga bisa menggunakan fasilitas modern seperti internet dengan cara browsing melalui mesin pencari seperti Google. Nah, setelah informasi tadi terkumpul, nah kemudian kamu sudah ada kecenderungan jawaban yang menjadi penyebab apa sih jarum kompas itu menghadap utara selatan, kamu dapat memberikan kesimpulannya apa sebenarnya yang menyebabkan jarum kompas berlaku seperti itu. Tetapi kesimpulanmu itu harus dipandang sebagai kesimpulan sementara. Karena apa? Itu belum diuji para ahli. Oleh karena itu langkah terakhir adalah menguji kesimpulanmu tadi dengan para ahli yang ada di sekitarmu, seperti contoh guru fisika. Nah, setelah ditanyakan apakah betul persoalan yang menjadi pertanyaan tadi, jawabannya seperti yang telah kamu temukan di buku atau di internet. Misalnya guru fisika sudah menyatakan bahwa keterangan dinyatakan betul, berarti selesailah kamu sudah menggunakan metode ilmiah. Memang cara tersebut amat sederhana dan cara itu barulah perkenalan, permulaan. Tetapi kalau nanti Anda sudah terbiasa seperti itu cara berpikir dan berlangkahnya akan menjadi ilmuwan yang besar seperti Edison atau seperti Einstein. Karena seperti kita tahu bahwa hasil penelitian para ahli saraf, semua siapapun kita itu kapasitas otak kita ini sampai 100 miliar sel saraf. Bayangkan itu ya, itu bisa memuat atau memikirkan sesuatu yang sangat istimewa. Hanya masalahnya adalah seperti apa kita nanti mengeluarkan potensi itu. Nah, demikian untuk sesi 1 ini. Saya sudah menguraikan tentang bagaimana penyelidikan IPA yang dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, pada sesi 2 nanti kita akan membahas tentang apa saja sih objek-objek yang dipelajari dalam IPA. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, Pak, ada baiknya kita rehat sejenak ya. Insan Gema Edukasi, kita rehat sejenak dan nanti setelah tembang berikut kita akan melanjutkan kembali materi kita. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi tentunya. Datanglah bila engkau menangis, ceritakan semua yang engkau mau. Percaya padaku, aku lelakimu. Mungkin pelukku tak sehangat senja, ucapku tak menghapus air mata, tapi ku di sini sebagai lelakimu. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkin kau berpaling. Akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Sudah benarkah yang engkau putuskan? Garis hidup sudah engkau tentukan. Engkau memilih aku sebagai lelaki
Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Balik lagi bersama Rahma juga Pak Sabar, dan kalian masih dalam program bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 7. Kita masih membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Disiarkan langsung dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, berbagi ilmu untuk semua. Kita akan melanjutkan kembali materi kita untuk sore hari ini. Pak Sabar, kita kan tadi sudah berbicara tentang objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA sendiri itu, objek IPA itu yang dipelajari itu dalam IPA itu apa, Pak? Objek yang akan dipelajari dalam IPA itu apa, Pak? Ya, objek itu kalau kita terjemahkan dalam kamus itu adalah benda. Jadi benda-benda yang akan dipelajari dalam ilmu pengetahuan alam atau disingkat IPA. Nah, benda-benda itu sebenarnya berada di sekitar kita. Misalnya mulai dari yang paling kecil yang tidak tampak sebenarnya oleh mata kita seperti virus, bakteri, kemudian ada juga atom, sampai yang ukurannya besar seperti laut, bahkan bumi, langit, bahkan sampai ke galaksi-galaksi seperti galaksi yang dekat dengan kita ini, galaksi Andromeda. Nah, sebenarnya kita sendiri menurut para ahli ilmu pengetahuan bumi antariksa itu berada dalam sebuah galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti. Jadi mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu semua masuk dalam kategori objek IPA. Oke. Jadi objek IPA itu dari yang terkecil sampai yang terbesar itu adalah objeknya ya, Pak ya? Betul. Oke, selanjutnya, Pak. Jadi sebenarnya objek IPA berada di sekitar kita sekali lagi. Dan IPA itu sebenarnya untuk tingkatan SMP atau SD itu sebenarnya lebih tepat adalah ilmu tentang alam sekitar. Memang isinya itu berada dalam kepingan-kepingan seperti kimia, biologi, fisika, antariksa, komputer dan sebagainya. Tetapi itu bukan kajiannya sebenarnya. Tapi yang paling penting dalam IPA itu, dalam mempelajari IPA adalah bagaimana mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul. Karena pada dasarnya apalagi untuk anak-anak ini sering sekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan setiap hari. Iya, betul, Pak. Kadang-kadang kita suka bertanya ya, Pak ya, suka kalau melihat sesuatu terus timbul pertanyaan, apa yang menyebabkan angin bertiup, lalu apakah batu itu terbuat dari apa, dan lain-lain. Itu bagaimana itu, Pak? Ya, itu merupakan kecenderungan atau fitrah dari manusia itu yang selalu ingin tahu, karena seperti sering kita dengar ya bahwa manusia itu memang makhluk yang cerdas. Bahkan kapasitasnya sekali lagi itu sampai 100 miliar. Jadi hampir semua buku itu, semua kitab suci itu sebenarnya di dalam otak kita masuk. Bahkan kita sampai nanti sudah tua pun otak kita masih belum terisi penuh. Bahkan Einstein sendiri itu ternyata setelah dilakukan pembedahan oleh ahli forensik, ternyata yang tergunakan itu baru sekitar 5%-nya. Jadi 95%-nya belum terpakai. Itu saja sudah menemukan sesuatu yang hebat. Jadi kembali lagi bahwa manusia itu pada dasarnya makhluk yang luar biasa uniknya, luar biasa cerdasnya, sehingga dia selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan hal-hal baru, terutama yang baru pertama kali dilihat. Itulah fitrah manusia yang selalu ingin tahu. Jadi IPA itu mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi sampai ketemu jawaban yang benar menurut, karena manusia ini termasuk makhluk yang berakal menurut akal yang benar. Betul. Jadi kadang kita itu melihat sesuatu saja timbul pertanyaan, itulah ya Pak ya yang menjadi objeknya dari IPA tersebut. Benar sekali, Mbak. Dan Einstein saja yang sudah cerdas seperti itu baru digunakan 5%. Apalagi kita ya Pak ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat urutan, kita lihat makhluk yang diciptakan Tuhan ini yang paling kecil otaknya itu mungkin para insan edukasi mengira bahwa yang paling bodoh itu atau paling sedikit
otaknya itu adalah udang, seperti kalau ada orang yang marah, dasar otak udang. Padahal sebenarnya bukan itu. Yang paling kecil itu otaknya adalah siput. Jadi siput itu punya 8 sel saja. Tetapi walaupun 8 sel, dia ini bisa melakukan aktivitas untuk mencari makan, untuk berkembang biak. Itu sudah lumayan. Apalagi bayangkan, kita ini sebenarnya kalau udah terolah 100 miliar. Jadi sungguh sangat luar biasa kemampuan otak kita. Betul. Nah, kemudian nanti juga ada makhluk yang mendekati manusia itu seperti monyet. Simpanse ya Pak ya? Simpanse itu juga baru 10 juta sel saraf. Jadi kita ini kemampuannya tidak tertandingi dibanding makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Makanya kita bersyukur dengan cara belajar dengan giat, memperbaiki diri terus-menerus, terus kemudian membaca buku yang banyak. Sehingga apa yang diberikan Tuhan itu nanti bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, betul Pak. Baik, pertanyaan-pertanyaan tadi memang sering sekali saya dapat, terutama anak-anak yang katakanlah yang rajin, selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, perlu saya tambahkan juga, objek IPA itu kalau memang secara katakanlah secara resmi itu nanti akan dibagi menjadi berapa Pak? Jadi 4 kelompok besar. Jadi objek IPA itu terbagi atas 4 objek besar. Iya, betul. Apa saja Yang Pak? pertama itu fisika. Yang kedua biologi. Kemudian kimia. Dan juga IPBA, ilmu pengetahuan bumi antariksa. Nah, perlu juga saya jelaskan apa itu fisika. Mungkin sering mendengar, cuma pengertiannya belum begitu jelas. Oleh karena itu saya akan uraikan bahwa fisika ini sebenarnya adalah berasal dari kata Yunani, fisik artinya itu benda mati. Jadi intinya sebenarnya fisika itu mempelajari tentang benda mati dan gejalanya. Sedangkan kalau biologi itu, bio itu artinya hidup, dan logi itu ilmu. Jadi ilmu tentang makhluk hidup. Baik tumbuhan, hewan, manusia. Kemudian yang kimia itu mempelajari tentang struktur zat atau perubahan-perubahan yang terjadi ketika dicampurkan antara zat satu dengan zat lainnya. Kemudian nanti Anda akan juga ditambah dengan ilmu pengetahuan bumi antariksa. Nanti kalau misalnya kenapa sih terjadi gerhana, kenapa sih sekarang ini musim kemarau tambah panjang, apa itu gejala La Nina, mengapa ada yang kering sama sekali, ada yang juga kita dengar di televisi itu ada yang banjir-banjir. Nah, itu fenomena seperti itu nanti akan dipelajari dalam IPA. Terutama di IPBA ya Pak ya? Ya, betul, di IPBA, karena di situ nanti ada cabang khusus yang namanya geofisika dan yang istilahnya menyangkut tentang BMKG. Tentang cuaca ya Pak ya? Tentang cuaca. Itu kira-kira dipelajari kapan itu Pak, mengenai IPBA ini Pak? Sudah mulai dari SMP atau? Ya, nanti pada bagian semester akhir kelas 7 itu sudah akan mempelajari tentang tata surya. Jadi tentang bagaimana terjadinya bumi kita ini seperti apa sih? Jadi terjadinya seperti apa? Terus kemudian dipelajari juga matahari itu sebenarnya apa? Matahari itu sebenarnya adalah gas yang ya seperti kompor juga yang menyala terus-menerus. Nah, kemudian juga nanti akan dipelajari tentang bagaimana bentuk-bentuk permukaan bumi dan mengapa bumi kita ini kalau kita lihat itu datar, tapi setelah dilihat dari jauh seperti bulat, seperti bola. Nah, itu nanti akan dipelajari. Tapi kalau untuk di tingkat SMP itu baru pengenalan saja, belum begitu mendalam. Nanti mendalamnya ketika sudah di SMA atau kuliah di geofisika. Nah, itu akan semakin mendalam lagi. Baik, sekarang kita melanjut ke materi apa Pak? Sekarang kita akan lanjutkan nanti bahwa kalau para insan edukasi ini belajar dengan tekun, maka akan memperoleh katakanlah itu ilmu-ilmu atau penemuan-penemuan yang sudah banyak ditemukan, itu nanti bisa kita manfaatkan, menggunakan, kemudian juga kita bisa menciptakan.
Nah, kelebihannya apa? Kalau kita bisa menciptakan ini, seperti saya kasih contoh adalah Thomas Alva Edison. Ya. Nah, beliau ini adalah pencipta lampu pijar. Penemu lampu pijar ya, Pak Iya, ya? penemu lampu pijar. Nah, saya ceritakan sedikit si Edison ini. Sebenarnya oleh gurunya itu dianggap bahwa Edison ini anak yang kurang pandai. Iya. Bahkan di kelas 2 pun si Edison ini belum bisa membaca. Iya. Oleh karena itu, para guru dan kepala sekolahnya sepakat untuk mengeluarkan Edison ini karena tertinggal atau tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Iya. Nah, kemudian dia dikembalikan ke orang tua. Tetapi rupanya ibu yang sangat menyayanginya ini mengetahui bahwa sebenarnya Edison ini bukan anak yang katakanlah yang lemah atau yang bodoh. Iya. Nah, kemudian oleh ibunya dibimbing dengan metode ilmiah yang sudah saya kemukakan tadi. Iya. Dibimbing bagaimana cara melakukan percobaan. Iya. Nah, kemudian salah satu penemuan yang paling penting dan sekarang bisa kita nikmati adalah lampu pijar. Lampu pijar. Nah, dulu sebelum ditemukan lampu pijar ini, itu manusia sering mengalami kecelakaan, terutama kalau sedang menambang emas, menambang batu-batu yang istilahnya batu-batu yang mulia di dalam terowongan itu. Biasanya kalau kita tambang, kita gali, itu akan mengeluarkan gas-gas yang mudah terbakar. Nah, waktu itu kan alat yang digunakan untuk penerangan baru obor, sehingga begitu ada obor masuk, nah seluruh gas di dalam gua itu terbakar. Sehingga itu menyebabkan malapetaka yang sangat mengerikan. Nah, setelah ketemu bohlam, lampu pijar listrik ini, lampu bisa dipasang di setiap terowongan tanpa mengalami kebakaran. Itulah jasa besar Thomas Alva Edison. Nah, sampai sekarang ini jasanya masih bisa kita nikmati, bahkan walaupun Edison ini sudah wafat, lama sekali ya. sudah meninggal, itu keluarga besarnya itu masih memperoleh royalti. Jadi setiap perusahaan itu mencetak satu bohlam itu membayar Rp1 untuk keluarga Edison sebagai pemegang hak cipta. Nah, Rp1 itu memang tidak besar, tapi kalau Indonesia misalnya penduduknya kan 235 juta. Dikalikan ya, Pak ya. Nah, jadi di Indonesia saja sudah 235 juta. Nanti Malaysia 12 juta, Singapura 8 juta. Jadi terkumpul seluruh dunia ini keluarga Edison itu lebih dari 3 miliar. Nah, itu sudah sangat lumayan. Jadi walaupun Edison sendiri sudah ini bisa diwariskan ke anak cucunya. Betul. Nah, kita semua juga insya Allah bisa menemukan cara-cara atau alat-alat yang sekarang belum ada. Nah, alat-alat itu misalnya ya untuk memberikan inspirasi. Sebagai contoh, alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal. Itu sudah ditemukan dongkrak hidrolik, kempa hidrolik, juga alat pengangkat mobil. Jadi mobil ketika mau dicuci langsung diparkir, tiba-tiba dia bisa dinaikkan ke atas sehingga bagian bawah bisa dicuci dengan bersih. Kemudian ada juga alat yang ditemukan berdasarkan hukum Archimedes, misalnya kapal laut, galangan kapal, hidrometer, jembatan ponton. Nah, kemudian juga alat-alat yang berdasarkan perubahan energi. Bisa mulai dari setrika listrik yang sering digunakan di rumah. Sehari-hari ya, Pak ya. Ya, kemudian kompor listrik. Kemudian kipas angin, AC yang setiap hari juga kita nikmati, sampai ke lampu neon. Nah, itulah tambahan bahwa kita semua kalau menggunakan metode ilmiah bisa menemukan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan membantu mensejahterakan umat manusia. Terutama memperingan sehari-hari kita ya, Pak betul. Terutama memperingan pekerjaan, juga mempercepat, kemudian memperbaiki hasil. Misalnya tadinya nyuci kalau pakai manual itu 2 jam, gitu ya, Pak, pakai tangan lama. Sekarang bisa nyuci sambil ngopi, sambil tidur-tiduran ya, Pak. Sambil bercanda dengan anggota keluarga. Itulah hasil temuan para ahli yang sudah dapat kita nikmati. Semakin menarik tentunya pembahasan kita tentang objek IPA dan pengamatannya. Kami nanti akan kembali lagi, jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi.
aku salah untuk memintamu, untuk menungguku. Aku tahu aku salah. Ini egoku menggantungkanmu. Come on, sabar sebentar, beri aku waktu untuk meninggalkan cinta lama yang masih bersamaku. Bukan maksudku untuk mempermainkan dirimu. Cobalah untuk mengerti keadaan ini, karena hanya kau yang bisa memahami semua ini. Sedih dan air mata tak dapat lagi ku tahan. Aku kan datang, aku kan datang untuk hapus air matamu dengan bahagia. Sabar sebentar, beri aku waktu untuk meninggalkan cinta lama yang masih bersamaku. Bukan maksudku untuk mempermainkan dirimu. Cobalah untuk mengerti keadaan ini, karena hanya kau yang bisa memahami semua ini. Sedih dan air mata tak dapat lagi ku tahan. Aku kan datang untuk hapus air matamu. Aku kan datang. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Demikianlah pendengar Gema Edukasi, semoga bermanfaat program bimbingan belajar kita untuk sore hari ini. Bersama Pak Sabar dari SMP Negeri 16 Bandar Lampung, kami pamit undur diri. Kalian dapat mendengarkan kembali acara ini esok hari di waktu yang sama dengan materi yang berbeda. Saya Rahma dan kru Radio Gema Edukasi yang bertugas dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berbagi ilmu untuk semua. Pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa.